Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mahfira, mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini di sini saya akan menceritakan suatu pengalaman satu orang atlet tentang psikologinya. Di sini saya ambil salah satu atlet dalam permainan tim, yaitu atlet cabur bola tangan. Beliau berinisial A dan sekarang berusia 19 tahun. Jadi saya bertanya kepada beliau, apa motivasi Anda untuk menggeluti sebagai seorang atlet dan menjadi pilihan adalah cabang olahraga bola tangan? Beliau menjawab, motivasinya untuk mengambil cabang olahraga tersebut itu dikarenakan digiur oleh uang yang banyak layaknya atlet-atlet nasional. Awal mulanya ia diajak berkumpul di suatu tempat oleh para pelatih-pelatih supaya ia mau mengikuti sebuah cabur olahraga, yaitu olahraga bola tangan. Namun sebelum menggeluti olahraga cabur bola tangan tersebut, beliau sempat fokus pada permainan bola voli. Namun karena digiur oleh uang yang layaknya seorang atlet, jadi beliau beralih ke cabang olahraga bola tangan. Pada kegiatan pertandingan kemarin dilaksanakan pada tahun 2022, dan di saat itu dia mau mengikutinya dikarenakan dia sudah dijanjikan berbagai fasilitas dan uang yang cukup. Salah satunya adalah uang transportasi dan uang pembinaan. Dan pada saat itu si A ini mulailah ikut TC. Yang dijanjikannya uang itu bakal dibayar di akhir, di finish setelah pertandingan. Jadi beliau percaya akan hal itu. Dalam berjalannya waktu sangat panjang, sekitar 4 bulanan mereka latihan dalam lingkup TC itu. Pada saat itulah muncul gejala-gejala yang tidak mengenakan pada hati beliau, yang salah satunya membuat motivasi beliau itu menurun. Seperti salah satunya adalah saat di dalam lapangan, si A itu mulai tidak fokus dengan gangguan-gangguan dari luar dan dalam. Ini masalahnya adalah masalah internal, masalah yang ada pada tim. Jadi gangguan tersebut itu bersumber dari seorang pelatih handball tersebut yang notabene itu suka sama si A. Jadi karena si pelatih itu udah punya keluarga, namun suka goda, suka kayak main kedip-kedipan mata gitu, layaknya orang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang. Jadi si Ani ngerasa gelisah dan mulai ilfil, soalnya pelatih tersebut itu memang di setiap gerak-gerik si A ini selalu diperhatikan. Jadi itu salah satu yang membuat motivasi dan muncullah stres karena gangguan akan hal tersebut. Itu salah satu masalah internal yang membuat beliau jadi patah semangat. Semangatnya mulai menipis. Di sisi lain beliau juga stres dikarenakan masalah luar, yaitu masalah keluarga. Jadi pada saat jalannya TC tersebut, beliau si A itu bapaknya dikabarkan nikah lagi karena kan sudah rumah tangga sudah berantakan sejak lama, orang tua sudah bercerai, dapat kabar lagi bapak nikah lagi di saat si Ani lagi TC. Tambah stres lagi. Dengan stres itu beliau mulai jarang latihan, nyari pelampiasan dengan kembali ke main volley.
ada alasan sakit, banyak alasan beliau kepada pelatih handball tersebut, padahal si A ini pergi sparring poli, turnamen poli. Kan seharusnya kalau dalam keadaan TC itu menghindari cedera, seharusnya memang benar-benar dijaga suatu fisik dari si atlet tersebut. Namun si A ini melanggar karena untuk menenangkan diri dari rasa stres tersebut. Jadi saya tanyakan kembali, kan udah di tingkat stres itu kan, jadi saya tanyakan kembali apa yang membuat si A ini kembali termotivasi untuk tetap melanjutkan kegiatan handball tersebut. Jadi si A masih menjawab karena uang, karena apapun dengan uang itu bisa membayar apapun, ya setidaknya membuat apa yang dia inginkan itu bisa terbeli. Namanya juga perempuan, banyak kebutuhan, dia bilangnya seperti itu. Jadi tidak berharap lagi kepada bapak buat minta uang jajan, jadi dia bisa bersumber dari uang hasil latihannya. Itu salah satu motivasi kembali beliau bangkit di saat jalannya latihan. Di hari pertandingan main, saya pertanyakan kepada si A ini, apakah anda bermain itu secara agresif atau enggak? Dia jawab, saya tidak main secara agresif, dikarenakan saya mempunyai rasa simpati dan empati tinggi terhadap lawan. Kenapa? Karena saya juga bakalan ngerasain, udah pernah gimana rasanya dibuat cedera, gimana rasanya mental dikacaukan. Walaupun itu bagian dari strategi, namun dia tetap menjunjung sportivitas agar kelak selesainya pertandingan itu tidak ada dendam sedikit pun. Itu yang beliau katakan kepada saya, akan rasa simpati dan empati tinggi yang beliau punya. Jadi pada saat pertandingan itu si A ini juga mempunyai rasa empati terhadap lawan, namun saat latihan juga dia itu mempunyai rasa empati terhadap teman tim, rekan tim. Seperti halnya saat rekan timnya ada suatu musibah, si A ini paling excited dalam membantu, kayak dia yang lebih menawarkan diri, karena mungkin kata dia mungkin karena saya sudah terbiasa dinaungin dengan masalah keluarga, jadi di saat saya butuh itu memang seharusnya ada orang yang harus menemani orang yang lagi stres tersebut. Karena segala pengalaman jatuh bangun si A ini, mungkin rasa empati dan simpatinya terbangun terhadap sesama rekan tim dan terhadap lawan. Jadi yang dapat saya ambil dari satu atlet ini, yang pertama adalah motivasi perihal uang, yang walaupun pada akhirnya uang yang ia harapkan tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan, namun segala bentuk hikmah, pelajaran dan pengalaman tetap ia syukuri. Yang dapat kita ambil dari pengalaman atlet ini, yang pertama adalah motivasi tentang uang. Jangan pernah berharap lebih terhadap uang dan omongan perihal uang tersebut. Dan yang kedua, perihal latihan yang membuat stres itu bisa bersumber dari dalam tim maupun luar tim, yang memang seharusnya harus mempunyai motivasi tersendirinya agar kembali bangkit lagi. Dan selanjutnya itu sifat agresif yang tidak ada sama sekali pada si A ini, karena mempunyai rasa simpati
dan empati yang tinggi terhadap lawan maupun rekan tim yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih.